Yang gue heran nih, si kuyang-kuyang ini nih, sampai sekeras itu, sampai sekencang itu, sampai bawa bukti recordingnya si Doktif. Yang kesannya di situ kayak menyudutkan, kayak lebih fokus ke Doktif yang mereview. Komisi 9 DPR melakukan rapat dengar pendapat atau RDP dengan BPOM tentang huru-hara skincare pada Rabu 6 Februari 2025. Uya Kuya sebagai salah satu anggota komisi tersebut berkesempatan bertanya pada Kepala BPOM Taruna Ikrar. Gaduh skincare membuat Uya Kuya khawatir memakai produk lokal. Ini karena banyak skincare overklaim dan berbahaya. Akhirnya Uya memilih produk dari luar negeri. Uya Kuya juga yakin kekhawatirannya dirasakan masyarakat Indonesia, yaitu memilih produk luar negeri ketimbang buatan lokal. Kalau sudah begini, pabrik-pabrik skincare lokal bakal gulung tikar sehingga pasar dikuasai perusahaan asing. Uya Kuya setuju jika BPOM saja yang berhak menentukan apakah produk skincare tertentu aman atau tidak untuk dipakai masyarakat. Menurut Uya, influencer yang mereview produk skincare dibayar hingga ratusan juta sehingga penilaiannya tidak akan objektif. Menjawab pertanyaan Uya Kuya, Taruna Ikrar menjelaskan bahwa BPOM sudah secara tegas membuat aturan influencer mereview produk skincare di hadapan publik. Ia menghimbau agar masyarakat membuat aduan ke BPOM tanpa membeberkan hasil reviewnya ke publik. Taruna Ikrar juga menegaskan agar para influencer tidak lagi mereview di depan publik, apalagi dengan menunjukkan hasil laboratorium. BPOM menyarankan untuk langsung melaporkan pada mereka, bukan membagikannya pada publik. Interaksi Uya Kuya dan Taruna Ikrar ini memantik komentar netizen yang budiman. Ada saja yang menilai Uya Kuya tidak netral, sementara yang lain menganggap Uya justru hendak melindungi masyarakat dari skincare berbahaya dengan meminta BPOM lebih bertindak tegas. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Permisi Om Uya. Om Uya nih ya, kalau lagi di kantor mbok ya serius loh, wak mulu hidupnya. Si Om ini bukan di TV Om, lagi di kantor. Om itu kan kerjanya ya untuk mewakili suara rakyat. Tapi kok di sini kayak nggak kedengeran mewakili suara rakyat ya Om, tapi lebih ke mewakili suara-suara owner-owner yang nakal. Kalau boleh tahu Om, siapa sih yang lagi dilindungin? Siapa dong? Kasih tahu boleh kali tipis-tipis Om. Emang ya Om Uya itu nambah kesini nambah lucu ya, nambah kocak, ngelawak mulu hidupnya. Tahu ke situ mewakili suara rakyat, malah mewakili suara owner. Gimana sih Om? Kocak Om Uya. Buat abang-abangan yang dari artis jadi anggota DPR yang nge-review tentang skincare, bukan nge-review sih, yang berkomentar mengenai skincare. Kamu ini kan udah menjadi anggota DPR. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, bukan Dewan Perwakilan Owner. Kenapa yang dibahas selalu tentang reviewer terhadap BPOM, dan yang dibahas BPOM dan reviewer? Begini loh, cangkupannya kemana? Cangkupannya ke masyarakat luas yang dirugikan. Di sini reviewer hanya mengedukasi, memberitahu mana produk yang baik, mana produk yang buruk, dan mana produk yang tidak baik untuk masyarakat. Apa salah dari hal mengedukasi? Bisa gak sih gunain jabatannya itu sesuai dengan profesi? Jangan menggunakan jabatan hanya gara-gara kerabat. Apa ada hubungannya dengan partai Anda? Ini pertanyaan kami sebagai masyarakat. Anda udah dikasih kesempatan dari artis menjadi anggota dewan. Mungkin beberapa masyarakat yang percaya akan Anda memilih Anda, dan Anda kebetulan alhamdulillahnya dikasih rezeki itu. Tapi sekarang apa yang Anda lakukan? Bukan yang membela rakyat, ini lebih ke berpihakan. Ini pendapat dan opiniku. Kok ini agak lain ya? Ini gimana nih pendapat kalian sebagai masyarakat? Coba komen. Senggol deh orangnya. Ini untuk Mas Uya Kuya ya. Saya ingin menanggapi dan ada 3 tanggapan terhadap video tadi. Aku tuh bingung dari semua aspirasi masyarakat kenapa itu yang dipilih. Padahal di sini tuh masyarakat udah tahu bahwa ada mafia skincare, dan itu yang terpenting itu satu. Bayangin ya, nama-nama itu udah jelas gitu loh. Satu ada inisial HS, 2 inisial DRL, 3 dengan inisial Rahma, 4 DRG. Padahal itu kan ada indikasi mafianya. Kenapa nggak di situ dibahasnya itu loh? Dan masyarakat tuh sekarang meminta keadilan gitu loh. Reseller, orang-orang yang beli tuh minta keadilan gitu loh Mas Uya. Kenapa masih berkutat tentang huru-hara skincare? Ini tuh udah di akhir acara
Nusantara gitu loh. Kedua, kenapa ragu menggunakan produk lokal Mas Uya? Masyarakat itu sangat terbantu dengan adanya influencer, sosok seperti Dr. Ika, Tiff, ownernya Bening itu juga. Akhirnya kan masyarakat bisa bedain skincare mana yang ada HQ-nya, skincare mana yang ada Merkuroy. Masyarakat sangat terbantu dengan adanya influencer. Kenapa Mas Uya ini seolah-olah mau menutup akses influencer dan para dokter yang mengedukasi gitu. Dan ketiga, influencer yang SKU-nya katanya 100-150 juta itu datanya dari mana gitu loh. Sosok itu siapa? Mas Uya kan bilang tidak objektif, itu kan menuduh ya. Semua lini pekerjaan itu ada yang nakal. Tapi masyarakat tuh tahu kok mana influencer yang bisa dipercaya, omongannya itu mana gitu loh. Jadi aku tuh sangat nggak paham dengan Mas Uya Kuya kenapa dari semua aspirasi itu kenapa bahas yang ini gitu loh. Padahal sekarang kita tuh lagi berhadapan dengan mafia skincare sesungguhnya, dan seolah-olah Mas Uya ini tuh melindungi mafia skincare itu, seolah-olah menurut saya. Ini konsepnya gimana sih? Menyelamatkan masyarakat, apa? Menyelamatkan bisnis kerabat. Sumpah gue sampai speechless sama si kuyang-kuyang ini. Barusan lewat VT tentang rapat BPOM sama anggota DPR. Yang gue nggak habis pikirnya di situ si kuyang-kuyang. Yang gue heran nih si kuyang-kuyang ini nih sampai sekeras itu. Sampai sekencang itu, sampai bawa bukti recordingnya si Doktif, yang kesannya di situ kayak menyudutkan, kayak lebih fokus ke Doktif yang mereview. Yang seharusnya lu sebagai anggota DPR, yang seharusnya lu harus fokus untuk masyarakat, menyelamatkan masyarakat, bukan menyelamatkan kerabat, bisnis kerabat. Seharusnya lu fokus bagaimana caranya owner-owner skincare ini yang nakal tidak terjadi lagi nih yang kayak gini diperjualbelikan yang merugikan masyarakat. Itu fokusnya seharusnya, bukan sibuk tentang reviewer ini. Kuyang, aduh, ini nggak akan terjadi kalau BPOM kerjanya tuh nggak gercep sampai akan menimbulkan reviewer atau dokter-dokter yang kayak Doktif kayak gini untuk review, karena penanganan dari BPOM sendiri tuh lalai, jujur lalai dan mungkin lemah. Nah, ini seharusnya jadi patokan buat kalian yang kerja di instansi pemerintahan, gimana caranya ya supaya nggak ada kelalaian kayak gini. Reviewer itu reviewer kayak Doktif ini adalah dampak karena kelalaian. Ini nggak akan terjadi kalau kalian kerjanya gercep, cepet, nggak lalai, nggak lemah. Karena faktanya mereka owner-owner yang nakal ini masih bisa memperjualbelikan bahkan sebelum kedatangan Doktif. Jadi sekali lagi Kuyang, lu jangan fokusin di reviewernya deh. Lu fokusinnya ya bagaimana caranya supaya nggak kecolongan lagi ya. Itu beresin yang kayak gitu-gitu. Bukan reviewernya, itu udah dampak karena lu kerja pada lalai. Ini mukanya ngusulin banget lagi. Mendingan lu nggak usah kerja di pemerintahan deh. Kenapa oknum yang mengatasnamakan sebagai dokter detektif ini sebegitu beraninya melakukan pembohongan masyarakat dengan mengaku mendapatkan amanah dari BPOM untuk membuat suatu asosiasi skincare? Padahal itu sama sekali tidak benar. Kita semua mendengar ya, Kepala BPOM pada pertemuannya dengan para influencer mengatakan influencer tidak boleh mereview suatu produk karena akan menimbulkan konflik of interest dan berpotensi menimbulkan keributan antar owner. Apakah tidak bosan ribut dengan para owner-owner skincare? Dan berapa banyak lagi pembohongan dan pembodohan publik yang dilakukan setelah mengatakan skincare overclaim dan mengatakan produk Dr. Gregory itu niacinamide-nya hanya 0,0062, padahal niacinamide-nya sekitar 19 sampai 2%. Sekarang kebohongan apa lagi yang dilakukan? Kenapa oknum ini begitu kekehnya memaksakan suatu review skincare padahal jelas BPOM melarang? Apakah benar yang dikatakan oleh anggota DPR RI yang lebih terkenal sebagai presenter yaitu Mas Uya Kuya dalam rapat dengar pendapat antara Komisi 9 DPR RI bersama Kepala BPOM? Di situ anggota DPR RI sekaligus presenter Bang Uya Kuya menyampaikan bahwa
ada informasi ketika mereka mendapatkan endorse suatu produk, mereka akan mendapatkan upah sebesar 100 sampai 150 juta agar produknya tersebut di-approve. Sehingga dengan demikian, uji laboratorium yang digunakan sebagai dasar mereview skincare menjadi tidak objektif karena ternyata ada mahar yang harus dibayar untuk mendapatkan suatu kata approve. Sekarang kita baru bisa mengerti kenapa mereka begitu kekeh dan begitu ngeyel untuk melakukan skincare review dengan alasan ini hak konsumen, dilindungi oleh undang-undang konsumen. Padahal itu adalah suatu kebohongan karena sebenarnya adalah kantong mereka yang sedang mereka perjuangkan untuk nilai endorsement sekitar 100 hingga 150 juta. Bahkan, uji laboratorium suatu skincare telah dijadikan alat untuk mengintimidasi dan melakukan hujatan seolah-olah owner skincare ini adalah penjahat dan mafia skincare dan memprovokasi masyarakat untuk beramai-ramai melakukan hujatan terhadap owner skincare. Padahal di balik itu semua ada nego-nego yang mungkin kita tidak tahu, seperti laporan yang disampaikan kepada anggota dewan kita dan juga isu-isu pemerasan yang kita dengar bahkan lagi viral akhir-akhir ini. Siapa saja yang menjadi oknumnya, kita ikutin saja drama-drama selanjutnya. Pasti akan ada yang playing victim.